Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir bersama saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Kali ini saya masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat nomor 41. Lanjutan dari keterangan tafsir ini di mana ada satu hadis yang ditulis oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua dalam menjelaskan bahwa sesungguhnya pemeluk agama Yahudi yang oleh orang-orang dikatakan hanya orang-orang Bani Israel saja yang boleh mengikuti agama tersebut, ini tidak benar. Ada satu hadis yang menjelaskan perihal masalah bahwa sesungguhnya pengikut dari agama Yahudi ini ada dari bangsa lain. Saya akan sampaikan, Huzur menulis, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanatil mir'atu takunu miqlah fadaj'alu ala nafsiha in asyallaha waladun an tahwidah falamma ujliyat banu Nasir kana fihim min abnail ansor faqalu la nada'u abna'ana wa anzalallahu azza wa jalla la ikraha fiddin. Yani di antara para perempuan Madinah ketika seorang anak laki-laki mati saat masih kecil, itu wanita-wanita bersumpah jika anaknya hidup mereka harus memeluk agama Yahudi. Karena itu ketika Banu Nadir diusir, di antara mereka ada anak-anak Ansor Madinah yang dijadikan Yahudi. Sehingga Ansor menolak untuk mengirim anak-anaknya bersama mereka. Pada saat itu ayat La ikraha fiddin diturunkan dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani tidak ada paksaan dalam urusan agama. Ini dari sumbernya adalah Abu Dawud, Kitabul Jihad, Bab Fi al-Asir Yakrahul Islam. Rasulullah bersabda seperti itu bahwa orang-orang Madinah itu kalau punya anak laki-laki yang masih kecil kemudian meninggal dunia, itu mereka bersumpah seandainya anak saya hidup dia pasti menjadi pengikut Yahudi katanya. Ini artinya bahwa sesungguhnya dalam hal mengikuti agama Yahudi pun pada masa itu terbuka buat bangsa atau pengikut dari lainnya. Kenapa? Disebutkan di sini la ikraha fiddin. Ya ini bahwasanya dalam hal masalah agama itu, masalah iman itu tidak ada paksaan dalam suatu agama. Ini pula lah yang memang diterapkan di dalam Islam. Yani di dalam Islam dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada suatu paksaan ajaran itu dipaksa oleh orang harus ikut itu. Kalau tidak maka akan diancam seperti ini dan itu. Ini jadi dalam agama orang-orang Yahudi pun seperti itu pula. Nah ini di mana terdapat keterangannya? Ada dikatakan dari Abu Dawud kitab Al-Jihad bab fi al-asir yakrama al-Islam. Ini terdapat di dalam buku tersebut. Lalu arti agama Musa yang diususkan bagi orang Israel apa maksudnya itu? Adalah bahwa fatwa agama Musa eksklusif hanya buat bangsa Israel saja ini. Berarti bahwa orang yang non Israel tidak akan pernah menjadi orang Yahudi. Yang sejarah kebangsaan itu tidak bisa. Tapi dalam hal pengikut suatu agama itu bisa.
Jadi di sini Huzur juga masih menekankan bahwa pendapat-pendapat yang dikatakan seperti itu tidak benar. Kemudian Huzur menjelaskan lagi bahwa sungguhnya pengikut dari agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam, yaitu agama Yahudi, ini mereka juga orang-orang yang apabila beriman kepada Yahudi, agama Yahudi itu, mereka disunat pula. Ini pula lah memang yang dia terapkan di dalam agama Islam, kita disunat pula. Kenapa? Karena memang ini adalah yang asal muasalnya dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya Yakub, bapaknya Ishak, bapaknya Ismail alaihissalam. Ini beliau mengajarkan bahwa orang-orang yang beriman kepada agama Allah itu mereka disunat. Ini pula lah yang diajarkan di dalam agama Yahudi. Di Islam juga kita untuk kaum laki-laki itu disunat. Seperti itu pula dari agama-agama yang sebelumnya itu. Jadi benarlah di sini bahwa Huzur mengatakan tidak benar orang mengatakan bahwa orang Yahudi hanya mereka saja agamanya itu yang dipeluk oleh keturunan Bani Israel, tapi bangsa lain pun ada. Ini dalam kisah-kisah yang disebutkan di dalam sejarah ini seperti itu pula adanya. Lalu apa alasannya mengadopsi kata Yahudi selain Bani Israel? Adalah bahwa orang-orang yang memeluk agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dan dikatakan bahwa hanya selain orang Bani Israel tidak ada pemeluknya, ini diambil namanya sebutan itu tadi adalah karena dari sejarah tadi yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Bani Israel itu artinya adalah keturunan Yakub alaihissalam. Mengapa Yakub disebut Israel? Karena beliau orang yang dikatakan kuat, gagah, perkasa, yang tidak pernah kalah. Ini dalam makna dan arti kata tersebut. Jadi kata Yahudi diadopsi atau diambil atau dipakai ini adalah karena memang asal muasal dari agama tersebut dibawa oleh Musa alaihissalam. Dan kemudian beliau ajarkan kepada bangsa keturunan dari Yakub alaihissalam. Karena itulah mereka disebut sebagai Bani Israel dan agama asal muasalnya adalah agama Yahudi. Kemudian dari keturunan mereka berkembang lagi menjadi pengikut agama yang pelanjutannya itu agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan dari sana kemudian dikembangkan ke negara-negara lain sampai kepada negara kita pula. Jadi ini sesungguhnya bukti fakta dari jawaban Huzur bahwa tidak benar orang mengatakan bahwa mereka begitu fanatiknya, yakni orang-orang Bani Israel yang mengatakan bahwa agama Yahudi hanya untuk kami, bukan untuk orang lain. Ternyata adalah itu tidak benar, kata Huzur di dalam penjelasan ini. Jadi yang paling benar adalah yang fakta betul-betul adalah Islam. Islam Allah turunkan adalah untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh umat manusia dimanapun berada. Karena itu Islam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Kedatangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah rahmat bagi semesta alam. Hadirin hadirat yang mulia. Kemudian Huzur masih menjelaskan dengan masalah ini pula. Ya misalnya bahwa di dalam tafsir ini Huzur menjelaskan bahwa pilihan nama ini dibuat oleh beberapa keadaan politik saja. Demikian rupa sehingga setelah Nabi Sulaiman yang putranya menjadi sebagai penerus beliau adalah orang-orang duniawi, dan atas hal itu maka pemimpin-pemimpin dari Bani Israel meminta agar diberikan hukuman terhadap siapa? Ada raja tersebut
yakni bahwasanya dia tidak menegakkan dari apa yang sesungguhnya harus ditegakkan ini berhubungan dengan masalah politik. Jadi ini Huzur masih menjelaskan bahwasanya di dalam perkembangan agama ini itu terjadi perubahan-perubahan belakangan. Tidak konsisten. Kalau Islam memiliki ajaran itu dari pertama turun kepada Rasulullah SAW, akhirnya sampai kepada kita zaman sekarang ini masih tetap seperti itu. Tidak ada perubahan-perubahan. Tapi dalam agama-agama lain selalu terjadi perubahan-perubahan. Termasuk di sini yang disebut mengenai Bani Israel, agama Yahudi, agama Kristen, itu banyak sekali terjadi perubahan-perubahan oleh perbuatan tangan manusia. Nah, di sini Huzur maksudnya mengapa sih nyebut-nyebut semacam ini semua adalah ingin dijelaskan bahwa sesungguhnya agama yang paling paten dan benar dari awal sampai akhirnya itu hanyalah Islam. Inilah yang harus dipeluk dan diperjuangkan dan disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Jadi di sini Huzur menjelaskan perihal bagaimana perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada agama lain. Di sini sehubungan dengan masalah Yahudi, masalah Kristen, masalah orang-orang Bani Israel, karena kita sedang membahas ayat dari Al-Baqarah nomor 41 yang menyebut ya Bani Israel. Nah ini sebegitu luasnya Huzur menyangkut kepada segala macam aspeknya dijelaskan. Jadi berkenaan dengan masalah keautentikasian dari agama ini, itu semuanya sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Lalu kalau kita kembali kepada agama yang kita peluk, Islam, itu Islam tetap dipelihara berdasarkan kitab yang ada. Karena Allah Ta'ala telah berjanji bahwa kami yang menurunkan kitab ini yaitu Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya keutuhannya. Sampai hari ini tidak ada perubahan-perubahan. Tapi kalau kita tengok dari kitab-kitab agama lain sudah banyak perubahan. Sehingga ajarannya pun berubah. Nah disinilah Huzur menjelaskan supaya kita tahu bahwa sesungguhnya kitab-kitab, ajaran-ajaran, agama-agama sebelum Islam itu sudah banyak terjadi perubahan-perubahan karena tangan manusia. Karena itulah Allah Ta'ala menghendaki bahwa agama yang harus tetap asli dan murni, yang hakiki, diturunkanlah agama yang terakhir itu agama Islam, dan kitab syariat yang terakhir adalah Al-Quran Karim melalui junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah Bapak-Bapak sekalian bahwasanya pengertian dari perkembangan dari agama-agama yang terjadi sebelum Islam itu seperti itu adanya. Huzur masih menjelaskan lagi di sini saya sampaikan bahwa asal usul penggunaan kata Yahudi dan meluasnya makna-maknanya ini singkatnya sejak agama Musa itu berkembang. Di antara penduduk Yudea dan semua nabi-nabi besar lahir di sana itu sebagai pengikutnya seperti Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Ezra, Nehemia dan lain-lain. Dan kemudian karena adanya perubahan-perubahan tadi itu terjadinya penyembahan-penyembahan berhala kemudian. Nah inilah terjadinya agama-agama yang sebelum Islam. Jadi dari kerajaan-kerajaan yang ada di masa itu, dari masa awal sampai sekarang itu banyak terjadinya khurafat atau perubahan-perubahan, penggantian-penggantian. Ini karena apa? Tangan manusia. Tapi Islam, Quran Karim itu tidak. Sejak awal sampai kiamat nanti itu dijamin keadaannya dipelihara. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian bahwa perbedaan kenapa sih kalau di dalam agama lain itu adanya perubahan-perubahan dalam hal ibadahnya, pengikut agamanya, ajarannya, kitabnya juga memang seperti itu.
Karena Allah Ta'ala menginginkan bahwa sesungguhnya agama yang hakiki itu hanya satu. Agama sebelum Islam itu sebagai landasan saja untuk mengawali manusia supaya menuju kepada yang wahid. Dan ketika manusia sudah mampu untuk dapat mengikuti yang betul-betul satu, yang wahid adalah Islam, maka saat itulah Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan agama-agama sebelumnya itu terjadi perubahan-perubahan dan perombakan-perombakan, kemudian berubah pula ajaran-ajarannya dan berubah pula di dalam kitab-kitabnya. Jadi Islam tetap asli seperti itu. Jadi kita sini bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa dengan kedatangan Islam, dengan kedatangan Al-Quran Karim yang turun kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti, ini adalah satu karunia terbesar bagi umat manusia. Jadi kita bersyukur bahwa kita berada pada zaman ini mengikuti agama yang hakiki, tidak seperti agama yang lain. Kenapa Quran Karim menyebut-nyebut agama ini? Karena itu merupakan sejarah. Bahwa Quran Karim juga mengandung segala macam hal, termasuk sejarah. Jadi agama yang pernah turun dari Allah Ta'ala kemudian berubah dan rusak. Ini juga disebutkan di sini. Jadi Quran Karim itu lengkap. Dari sejarahnya, kemudian dari segi akidahnya, kemudian dari segi ajaran-ajarannya dan lain sebagainya. Itu paling lengkap di dalam Al-Quran Karim. Karena itulah kita harus juga mempelajarinya dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya dan memahami dan mengamalkan yang paling penting lagi. Itulah tujuan Huzur menjelaskan sampai ke arah sedetil ini, sebegitu apa hal ini disebutkan pula adalah supaya kita tahu semuanya. Dalam perkembangan agama dari orang Bani Israel, agama Yahudi, agama Kristen dan lain sebagainya. Ini disebutkan oleh Huzur supaya kita memahami. Jadi kalau begitu, kalau demikian kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya agama yang hakiki yang Allah Ta'ala kehendaki untuk umat manusia semesta alam adalah agama Islam. Dengan kitabnya yaitu Al-Quran Karim yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang mulia. Kita lanjutkan masih bahwa ada orang-orang yang menuduh mengapa Al-Quran itu menyebut-nyebut perihal apa yang mereka sebutkan di dalamnya tidak benar. Contohnya mereka katakan bahwa itu Quran tidak tahu mengenai sejarah Israel katanya. Di sini Huzur jelaskan bahwa sesungguhnya apa yang dijelaskan oleh Al-Quran Karim mengenai asal-usul, asal-muasal, sejarah dari Bani Israel, agama Yahudi, kemudian para nabi-nabi sebelumnya itu yang autentiknya sebenarnya apa yang Quran jelaskan. Kalau Quran tidak turun maka dunia tidak akan tahu para nabi dari Adam sampai kepada kedatangannya Nabi Isa. Ini karena adanya Quran Karim, maka seluruh sejarah, seluruh ajaran agama yang ada, yang dulu benar kemudian berubah, dan Allah Ta'ala tinggalkan itu semua, dan yang harus diikuti adalah Al-Quran Karim, dan yang harus diikuti ajaran Muhammad Rasulullah SAW, ini karena yang paling lengkap. Jadi, kalau orang ada yang menuduh bahwasanya Quran itu tidak tahu sejarah, adalah suatu tuduhan isapan jempol yang tidak benar. Jadi Huzur katakan bahwa saya sudah jelaskan hal ini secara rinci untuk menunjukkan bahwa Quran yang dituduh tidak tahu agama Yahudi dan tidak tahu sejarah Israel dengan tepat menggambarkan perbedaan ini, yaitu di mana agama adalah sebuah pembahasan, maka kata Yahudi yang digunakan. Jadi kalau orang membahas perihal agama dalam Bani Israel ini, maka yang disebut adalah Yahudi.
artinya agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau yang dibahas ada mengenai keturunan dari bangsa itu, maka disebutlah Bani Israel. Ini Quran jelaskan seperti itu. Huzur bahas di sini. Ini orang-orang agama lain termasuknya terutama adalah pengikut-pengikut agama di luar Islam mengatakan, oh Quran acak-acakan, mengada-ada kata-kata. Sesungguhnya ini adalah semua fakta yang benar. Jadi Huzur menjelaskan dan menjawab bahwa tuduhan yang dilemparkan atau dilontarkan bahwa Quran Karim tidak tahu sejarah tentang Israel, tidak tahu tentang perkembangan agama yang lain. Huzur katakan itu adalah satu tuduhan yang tidak benar. Jadi sesungguhnya Quran ini datang dan mengambil dan mencatat semua sejarah yang sebelumnya. Agama-agama yang disebutkan dari nenek moyang dahulu, dari Adam alaihissalam dahulu, sampai kepada yang terakhir dari Bani Israel yaitu Isa alaihissalam. Allah Ta'ala sebutkan semua di dalam Al-Quran Karim. Karena itu ini merupakan satu kitab agama yang paling sempurna. Jadi dengan demikian kita tahu semua, hadirin-hadirat yang mulia, bahwa sesungguhnya Quran Karim datang untuk menjelaskan apa asal muasal dari suatu sejarah bangsa Bani Israel, kemudian agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam Yahudi. Ini dijelaskan oleh Huzur dalam tafsir ayat ini begitu panjang lebar dan luasnya supaya kita paham dan kita tahu bahwasanya yang diceritakan atau ditulis dalam ayat-ayat Quran Karim itu mengandung dari berbagai segi. Begitu pentingnya. Sehingga kalau kita mengetahui hal ini bahwa sejarah yang ada dalam agama lain, ajaran agama yang pada agama lain, semua disebutkan. Satu contoh lain misalnya begini. Di dalam agama-agama sebelum Islam dahulu, itu orang beribadah kepada Tuhan itu hanya misalnya hanya mengangkat tangan saja ke atas. Ada pula yang hanya sujud saja. Ada pula yang hanya membungkukkan badan saja. Islam semua yang seperti itu dipraktekkan di dalam sholat Islam. Dari mengangkat tangan, kemudian ruku, lalu sujud, lalu duduk, dan mengucapkan salam kanan dan kiri. Itu mewakili semua ajaran apa yang ada. Karena itu memang adalah ibadah pada agama-agama lain yang ada. Itu oleh Islam dipelihara yang baik. Jadi Islam itu mana yang baik dan benar itu dan tetap diamalkan maka itu dipelihara. Di dalam ayat Quran Karim juga seperti itu pula. Hal-hal yang benar. Contohnya agama Kristen mengajarkan kasih sayang. Quran Karim juga ada. Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu pula mengenai tata cara beribadah tadi itu. Islam juga mengajarkan seperti itu pula. Jadi sungguh sempurna dan lengkaplah apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi itu Huzur jelaskan sedemikian detailnya, begitu pentingnya kita ketahui bahwasanya apa yang ada dalam Islam, apa yang ada di dalam Al-Quran Karim adalah yang benar dan baik itu tetap dipelihara. Yang dirubah apanya? Soal menyembah kepada siapa? Kalau dahulu orang belum tahu, dia menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pepohonan, menyembah sungai, bintang langit, matahari. Tapi Islam mengajarkan bahwa hanya satu yang sembah yang hakiki adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat pemirsa yang budiman, demikianlah pada episode kali ini yang dapat disampaikan dari tafsir ini. Saya Maulana Fazal Mubashir beserta kru MTA mohon undur diri. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.